kenalan ya, kok. Saya taunya kok Boleh, Alim ini boleh. soulmate-nya suami saya ya. Sampai Ah, hari ini ya toh tetap tak lihat ja- Adisti happy banget sudah sama Alim jangan ya. dibahas, cuy. Soulmate-nya dalam bidang apa dulu? Tinggi-tinggi. Aduh, jangan-jangan. Oke. Aduh. Partner nari ya. Nah, kok Iya. apa kok Alim boleh cerita nggak? Ini sebelumnya latar belakangnya kok boleh nggak kok diceritain ulang? Kemudian kok bisa akhirnya terjun di bisnis insurance tuh gimana kok? Latar belakangnya apa? Silakan. Oke, thank you semua dan selamat malam semua. Salam kenal ya, yang mungkin masih belum kenal. Panggilan saya namanya Ali dari tim agency Stewart di Baya. Ya, ini semua teman-teman di YBC pasti sudah saling kenal ya, karena kan kita beberapa kali eh, ngadain event bersama-sama dengan tim YBC ya. Oke, nah mungkin latar belakang saya dulu belum terjun di bisnis insurance itu saya ya lulus kuliah, bekerja sesuai dengan bidangnya. Saya kuliah di jurusan teknik industri yang mana sampai saat ini yang nggak kepake. Tapi dari situ saya mendapatkan mindset di bisnis di kuliah saya teknik industri itu kita belajar bagaimana mencari rute tercepat dan efektif dan efisien. Nah, itu kepake kalau itunya. Nah, kalau misalnya kenapa kok mulai terjun? Ya karena setelah bekerja di lapangan sesuai yang dulu masih idealis ya baru lulus, ternyata juga nggak sesuai dengan hasrat saya untuk bekerja dan saya nggak bisa di dalam kantor terus. Saya lebih suka keluar terus kayak gitu. Akhirnya ketemu satu kesempatan, ayo eh, kita coba untuk jalan di bisnis insurance ya itu sampai keturutan itu mulai di tahun 2010 kalau nggak salah tahun Hmm. 2010. Nah di tahun 2010 saya masuknya di perusahaan lama ya seperti tadi yang ada di profil saya itu AIA ya di sana saya sudah 14 tahun. Nah cuman selama 14 tahun itu saya berada di AIA, ya saya merasa di AIA itu ya begitu-begitu aja. Dan selama perjalanan hidup 10 tahun lebih itu jualannya juga kesehatan terus dan pastinya zaman dulu juga unit link semua ya. Dan akhirnya eh, apa eh, semua pada akhirnya komisi juga habis, tapi servicing tetap jalan terus kan gitu ceritanya. Yul. Iya. Jadi memang di AIA juga ada beberapa produk lain, tapi saya sudah berusaha untuk mencoba reselling, ternyata nggak berhasil. Dan berhasilnya ya cuma di kesehatan aja. Jadi kurang lebih kayak gitu sih backgroundnya. Oke. Jadi ndak ada kaitan sama financial, malah teknik industri ya. Tapi Mm-mm. akhirnya 2010 berarti ya kok. Itu 2010 pertama kali betul. masuk ya akhirnya ya. Mm-mm. Oke. Nah, apa apa selama di bisnis yang di AIA, Koko sudah posisi leader berarti ya, Ko ya? Iya, ya syukurnya Hmm. setelah bekerja cukup lumayan ya, sekitar 2010-an, sekitar 2015 atau 2016 itu sudah mencapai agency director waktu itu Oke. dan sudah menelorkan, saya bukan ayam ya, menelorkan ada agency director dua generasi seperti itu. Wow. Nah, cuman Oke. tapi memang awal-awalnya happy ya, tapi setelah berjalan 2-3 tahun kemudian kok nggak happy seperti Hmm. itu. Dan akhirnya ya ini langsung lanjut waktu itu ketemulah dengan bisa berkenalan sama si Stefani.
kenalan sama si Hmm. Stefani, dikenalin, kok ini ada produknya gini loh, kok produknya gini gini gini. Terus habis itu sistem potensi kompensasinya simple kayak gini. Terus dan saya paling ingat betul ada 555. Ya mungkin teman-teman yang masih belum ngerti bisa tanya ke leadernya. Oh ada gitu ya. Terus uh, generation dari BD bisa sampai turun sampai 10 generasi. Kayak gitu ya. Nah, di perusahaan yang lama itu cuma 2 generasi. Dan itu pun produksinya nggak dihitung loh. Begitu kita menerorkan satu BD di bawah kita, even Jin One, itu eh, nggak dihitung omsetnya. Jadi nggak masuk hitungan tim saya. Berarti Hmm. anggapnya begitu saya menaikkan satu tim menjadi BD, maka saya kehilangan omset. Jadi saya harus memulai lagi dari tim yang baru lagi. Ya lama-lama capek juga ya kayak gitu ya. Dan ternyata di Manulife nggak Oke. seperti itu. Amat sangat happy. Dan ya mungkin ini juga jodoh Hmm. juga ya, ketemu terus apa sudah ketemu dengan takdirnya. Dan maksudnya selama ini saya juga doa-doa Yul, maksudnya ini gimana ya, kan setiap orang bekerja kan setelah 10 tahun lebih pasti evaluasi dong, hasil kinerja kita itu kan kita harus evaluasi kan, maunya gimana, apalagi seusia saya sekarang sudah kepala 4 saya, sudah kepala 4, maunya sampai sampai seberapa kerja ini. Nah ukur nih sampai setelah dipikir lagi, oh oke lah, ya saya langsung ambil langkah berat, meskipun memang sebetulnya mulai dari bulan April sampai bulan Juni itu Stefani juga approach terus akhirnya saya coded di bulan Juli. Ya bulan Juli saya sambil persiapkan semua nasabah apa saya rekap semua, akhirnya ya coded bulan Juli dengan harapan, nah, sesuai ekspektasi, sesuai doa saya nggak jualan kesehatan lagi, ya toh. Terus Hmm. karena ada produk yang selama ini teman-teman agent di luar bisa MDRT, bisa closing besar, itu ternyata bukan dari kesehatan aja. Dan saya belum merambah ke dunia itu. Nah, kayak Hmm. Hmm. gitu. Nah, sehingga waduh, ini menambah ke apa? Ke penasaran saya kan gitu ya. Kok bisa gitu loh. Ya wes, oke okay lah. Ya wes, oke okay, wes mantap. Nyemplung wes. Oh, sorry bahasa Jawa ya. Ini kan Berarti Juli 2000 berapa berarti kok join di Manulife? 2023 tahun lalu. Jadi ini kan tahun kedua 2002. 23. Wow. Ya, kayak Iya, gitu. iya. Makanya langsung mantep masuk sini. Tadi Mantap. pertanyaannya juga udah kejawab ya. Ya Pak, tadi ada Eh, yang tanya kenapa oh nggak ya. happy di AIA ya. Oh, Ternyata iya 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 iya. ternyata jawabannya adalah karena kalau di sana ternyata setiap company itu punya rules sendiri-sendiri ya. Betul. Termasuk kita ini kan sebagai leader, kita kepingin create leader, ternyata pada saat Mm-mm. leader itu berhasil Mm-mm. kepromot menjadi ED yang baru, kita bangga, Mm-mm. tapi sekaligus jadi sedih ya gue ya, karena Iya, nggak heeh. dapat apa-apa ya. Iya. Makanya Ya banyak oke sekali di oke. kultur yang di perusahaan lama itu banyak sekali yang leader-leader itu kesannya itu kayak menghambat timnya untuk growing. Oke. Kenapa? Karena mereka juga takut dengan omset seperti itu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi ini nggak bagus sih. Karena apa? Saya pada dasarnya kita ini loh kan di bisnis insurance. Kita ini kan berbisnis ya. Kita ngajak orang, yuk kita bisnis bareng-bareng, kita berpartner, betul nggak? Jadi awalnya kan kuncinya di situ. Kita berpartner, ayo kita kerjain sama-sama. Nah, tapi kalau kita kerjain sama-sama, kalau ada perlakuan birokrasi seperti itu, berarti artinya saya mempekerjakan dia kan. Kita nggak growing sama-sama artinya. Nah, saya nggak mau seperti itu. Mau promote, ayo promote. Tak dukung promote sampai mana sebisamu, ya tak promote. Tapi ya mau apa mau dikata karena rules dari sistem manajemen nggak mendukung ya, ya sudah. Hmm. Oke. Oke, oke, oke. Jadi ternyata dari ceritanya Ko Alim, kita juga di-refresh lagi ya teman-teman, bahwa Mm-mm.
ternyata setiap company punya kebijakannya sendiri. Nah, yang kita betul. perlu kenali itu adalah tempat kita sekarang ini istilahnya bagaimana. Nah, contoh kayak Ya, tadi Manulife sudah dijelasin sama Ko Alim, kalau di Manulife memang sistem generation sampai 10 pun, maka itu juga terhitung tetap sebagai bagian dari omset kita ya. Dan juga nanti kok dari di penasaran. newbie. Mm-mm. Teman-teman pasti penasaran. Jadi Iya, di sisi lain kita jadi terbuka ya. Ternyata betul. eh, tidak tidak semua company itu sama dengan Mm-mm, Manulife. Sehingga mm-mm, kita perlu semakin mengerti ya. Nah, ini betul. kan kebetulan dari Ko Alim yang mendapat kesempatan sudah memulainya di AIA luar biasa ya. Pasti dapat sesuatu juga dan belajar. Saya ngelihat Ko Alim tuh orangnya tuh sangat-sangat positif ya. Dia melihat segala sesuatu itu tidak ada yang wasted sebenarnya. Pasti ada Betul. sesuatu yang dia bisa dapat ya. Nah, Ya, ternyata di seasonnya sudah baru lagi, jadi sudah di Manulife. Ternyata di AIA ada sistem-sistem yang eh, intinya tidak mendukung kalau kita itu semakin membesar. Dalam arti mungkin tadi Ko Alim bilang akhirnya gitu-gitu ya. Karena mungkin iya, betul. membesarkan terus stuck lagi ya, Bro, ya. Iya, Oke, iya, oke, betul. oke. Kalau Yulia Nah, bilang saya orangnya positif, benar. Saya setuju. Saya positif banget dan saya juga suka belajar. Nah, by the mm, way, ngomong-ngomong tentang belajar, mungkin teman-teman di sini kelihatannya, oh ya, kok ahli, waduh, apa closing 800 juta kayak gitu. Kok bisa ya, oh, hebat rek kayak gitu. Sebetulnya enggak juga loh, teman-teman. Kenapa? mm, Saya kodit mulai tahun 2023. Ya, mm, beranjak dari hanya bisa jualan kesehatan saja. Dan saya di spill produk-produk tentang keuangan, di mana area ini area yang asing buat saya. Saya nggak pernah jualan produk-produk keuangan, pensiun apa segala macam seperti itu, anuitas apa itu kosakata yang baru buat saya. Nah, selama 1 tahun saya bergabung di Manulife, saya juga bawa tim, pasti juga ya saya juga sempat pernah down juga. Saya punya tim yang saya kadang-kadang dia punya potensi produksi cukup besar tapi ya ujung-ujungnya gagal ya toh. Terus saya pun sendiri juga berusaha menjual sampai kurang lebih 1 tahun. Akhirnya ya berhasil ini produk anuitas pertama saya. Nah, saya belajar terus ikut belajar, terus ikut seminar, ikut training, belajar dari leader, terutama selling idenya para leader-leader ini. Waduh, ini juga sekaligus ya special thanks buat tim manajemen yang amat sangat suportif di Manulife yang belum pernah saya rasakan di perusahaan sebelumnya. Acungan jempol 4 jempolnya. Saya cuma punya 4 jempol. Ya, terus dari para leader, kebetulan saya juga masuk di tim yang positifnya, vibes-nya bagus banget, kita saling dukung. Terus nggak lupa, kita berada di komunitas YBC. Waduh, itu nomor satu banget. Di mana komunitas YBC ini tidak pandang bulu, jadi nggak pandang siapapun ya. Jadi teman-teman, oh mau tanya ke leader cross ini, tidak ada perasaan, oh ngapain orang ini nyontoh-nyontoh ilmuku apa. Kalau seperti itu kita nggak akan jadi komunitasnya. Tapi saya lihat positif banget di YBC dan juga special thanks buat Civeli. Saya sempat diskusi dengan Civeli mengenai MIFID karena yang lalu Civeli kan sempat sharing ya tentang MIFID, bagaimana selling idenya. Saya tanya lebih detail, nah, dikasih biasa kalau Civeli itu harus gini Lim, ini gini gini gini, gini gini, oh iya iya siap C siap C siap. Ya jadi saya merasa happy di sini karena environmentnya bagus banget. Jadi oke, teman-teman wah, bersyukur ya berada di tim ini Region 2. Siap. oke. So happy nih, saya sudah ngumpulin beberapa. Nah, kita langsung aja. Ya, Istilahnya ini yang hot ya.
Ini kan Mm-mm. barusan ko Alim kan closing 800 juta premi, nggak main-main ya. Ya, Betul. boleh nggak kok di spill? Spill. Pasti semua pada kepo. Ini klien ini siapa, kemudian masuknya gimana, konsepnya apa, atau cara pendekatannya gimana, atau di baliknya itu pasti kan ada prosesnya. Nah, bisa Iya. diceritain. Ada udang di balik batu, gitu ya. Sebetulnya for your information aja, sesuatu hal yang amat sangat cukup mengagumkan atau yang cukup besar skalanya, pasti ada perjalanan yang cukup panjang. Ya, itu yang saya pelajari dalam hidup ini. Nggak mungkin ada yang instan kecuali Indomie. Indomie aja masih Indomie dua pun tiga harus menit ya, masih kok. masak, ya kan? Iya betul 3 menit. Ya, jadi intinya nasabah saya ini itu nasabah saya di perusahaan lama sudah mulai tahun 2012. Ya, 2012 dia ikut saya dan kebetulan nasabah saya ini ya salah satu nasabah network high net worth saya. Tapi high net worth saya kalau saya sebutin saya malu ya. Kenapa? Bisa Kalau dong. dibandingkan pada waktu saya join di Manulife, 2 miliar, 1 juta dolar. Gila kayak gitu. Nah, sedangkan saya terbesarnya preminya 100 juta. Oh. 100 juta itu aduh wis ngoyo setengah mati sampai ngeden. Sorry bahasa Indonesia ngeden itu. Aku ya nggak ngerti apa ya. Ya, jadi Bertanya intinya pacaran. eh dia tetap saya selalu servicing dia, saya tetap perlakukan dengan baik dan nggak cuman dia aja, semua nasabah saya selalu servicing dengan baik. Karena nasabah kesehatan juga perlu repeating terus ya. Kita harus standby terus. Karena saya percaya dan saya yakin setiap kali kita melakukan service, ya, setiap kita melakukan service itu pasti ada dampak yang diterima oleh para nasabah kita. Baik itu baik maupun buruk. Ya. Tapi itu berusaha. Nah, eh, Oh singkat iya, cerita, saya nasabah ini punya tak 4 tilak. polis kesehatan, terus Tak mandi. satu Semuanya aja. polis satu polis investasi. Zaman dulu investasi unit link ya. Nah, unit link itu 100 juta, dapat UP 1 miliar. Tapi kan kita tetap beranjaknya ngomongnya investasi waktu itu karena dulu diajarkan seperti itu. Dan ternyata setelah tahun 2020 setelah 8 tahun, karena kontraknya itu kan minimal bayar 7 tahun. Terus nasabahnya, saya sudah selesai loh 7 tahun. Terus tahun ke-8, gimana hasilnya? Ternyata rugi berat. Rugi. Waktu itu tahun 2020, COVID kan. Nah, apalagi COVID, yang semula nilai unit link 15.000 per unit menjadi 11.000 bahkan hampir 10.000 sekian. Nah, waktu itu total yang dia sudah setorkan 700 juta karena 7 kali 100 juta. Saldonya sisa 420 juta. Sisa 420 juta. Hilang banyak tuh. Wah, duh, dimaki-maki apa segala macam. Kok bisa gini apa? Dulu janjimu kayak gini 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 gini. Ya, saya tetap menjelaskan dengan apa adanya, dengan edukasi unit link yang benar, kayak gini 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 gini. Apalagi ada special event yaitu pandemik COVID, itu yang mana kita tidak bisa kontrol. Ya saya berusaha menjelaskan dan saya bersikukuh apa? Saya menjelaskan sesuai porsi. Saya nggak bisa menjelaskan di luar itu dan saya nggak punya kontrol untuk mengembalikan dananya. Ya akhirnya ya sudah nasabah terima penjelasan saya. Tapi ya setelah itu tahun 2020 sampai 2021, 2022
eh, agak lost contact. Tapi setelah 2022 memasuki 2022, ternyata ada klaim. Telepon langsung. Saya selalu tangkap. Baik itu malam, telepon saya 24 jam. Tapi jangan diteror ya. Telepon saya 24 jam. Kenapa? Karena ya itu, siap-siap aja kalau nasabah telepon. Nah, akhirnya dia itu sempat keluar omongan. Oh, aku salut ambil kamu. Kamu ini siap sedia terus dan benar-benar helpful. Kalau butuh apa segala macam sudah wis ready semua. Ya, nah aku pun nggak pernah ngungkit-ngungkit masa lalu. Tapi aku selalu berusaha datangi, say hi, ucapan birthday apa segala macam. Istilahnya servicing terus lah tanpa memandang histori lama lah. Jadi saya terus keep contact. Dan akhirnya setelah saya masuk di Manulife, Juli kan ya, Juli sampai Desember itu saya prosesnya belajar. Nah, saya belajar tentang produk-produk keuangan, produk pensiun, produk anuitas, apa segala macam. Ya, nggak closing. Closingnya malah tambah kesehatan lagi. Terus UP lagi. Waduh, sempat mau nyerah sih waktu itu. Ya apa ya, kok bisa kayak gini ya? Kok kayak perusahaan lama, ngapain? Tapi akhirnya pada saat tahun baru 2024, Januari, pas ketepaan di perusahaan lama itu juga ada revamp kesehatan. Nah, saya coba kontak untuk masuk dengan bekal, oh, aku sudah belajar 6 bulan, masuk gak cukup, Rek. Ya wes, uh, memberanikan diri, aku ada produk baru, sekaligus ini aku mau update tentang revamp kesehatannya. Dijawab apa? Waktu itu cuman by WA ya. Jawab, oh, habis itu wes gak ada. Sampai akhirnya April. Bulan April terus ada kejadian yaitu klaim lagi, nggak tahu yang anaknya sakit apa gitu ya, saya tetap jalan kerja seperti biasa, terus sambil spill lagi juga, ada program bagus loh kayak gini-gini dari April seperti itu. Terus saya remind bulan Mei apa segala macam, waktu itu masuknya pertama dari MSP. Jujur kenapa? Karena yang satu saya angkat adalah kemudahan dan fleksibilitasnya yang amat sangat basic sekali ya. MSP dengan saya mengangkat nasabah saya ini kan punya mama sudah umurnya ya mendekati umur 80. Ya saya coba pakai selling idenya kasih angpau buat cucu. Ternyata masuk loh konsepnya. Konsepnya masuk. Terus, oh ya kayak gimana itu? Ya. Terus akhirnya bulan Mei, ya nanti jelasin lagi ya gini gini gini. Oke. Nanti ketemuan, tapi ketemuannya susah banget. Nanti sebentar ke Jepang, sebentar ke Korea, habis itu ditinggal ke Amerika, segala macam. Terus akhirnya bulan Juni, Juli, terus ada kesempatan waktu masuk, saya jelaskan. Saya jelaskan, terus oh gitu ya. Terus habis itu jeda lagi, ya wis nanti tak pikiri, nah, tak pikiri. Terus mari gitu bulan Oktober ada istrinya yang sakit. Istrinya sakit, opnam, tak servis. Dia juga punya Manulife meskipun bukan dari saya, dari agent-agent yang lama. Terus aku bantu rekap juga ada beberapa polisnya dia di perusahaan lain. Terus waktu itu malam itu aku langsung memberanikan diri, wes langsung tak jelaskan lagi. Jadi gini ya, MSP itu gini gini gini. Terus oh iya iya iya, sing tempo hari ya, iya ya, kayak gini gini. Nah ternyata, doh, tak hitung-hitung kok cuma gini toh ya dapet deh. Loh, sesuai kebutuhan toh. Kan ini untuk orang tua, untuk ngasih sisa ya. Kalau misalnya mau besar ya tinggal ditambah aja nominalnya. Waktu itu saya coba masuk melalui dolar. 10.000 dolar ya. Nah, waktu itu karena hype-nya waktu itu
kan jual dolar bagus gini ya ya. Ya oke, aku coba masuk. Terus ternyata dihitung-hitung, akhirnya kok nggak cocok ini. Berarti ada something wrong. Saya terlalu gamblang untuk menawarkan suatu produk atau suatu konsep. Akhirnya oke, aku banting setir. Banting setirnya apa? Tak mulai lagi dari awal. Kebutuhannya dia itu di mana sih? Waktu itu saya di rumahnya dia sampai jam setengah 12 malam. Sampai jam 12 malam. Tapi dia welcome-welcome aja karena topik yang kita bicarakan ini ya serius gitu loh. Kan ya buat dia juga cukup menarik. Akhirnya sampai saya discovery semua, sampai saya tahu, oh hot buttonnya dia itu dia kepingin dengan memanfaatkan dana yang sudah ada dikelola menjadi tambahan dan kepastian di masa depan. Sebetulnya kalau diomong kepastian di masa depan, ya dia sudah ada uang banyak kok. Gak perlu sih. Dibilang konsep dana pensiun, ya, ya dana pensiun sih. Cuman bagi dia itu cuman tambahan aja. Dan mungkin ini diversifikasinya versi dia. Maksudnya apa? Dengan sejumlah dana yang dia sudah ada, dia ambil sepersekiannya untuk menjaga keamanan. Ya, saya ambil di spotnya di situ. Oke, kamu punya 10 miliar. 5 miliarnya kamu kelola di sini. Yang 5 miliar yang lainnya, wes kelolaan, dek mana terserah kamu putar usaha atau saham atau Indodax apa wes sembarang macam. Nah, 5 miliarnya ini menjadi uh, exit planmu. Aku bilang gitu. Ini menjadi exit planmu. Loh, maksudnya exit plan gimana? Ya, misal something wrong dengan 5 miliar ini, ya kan? Kamu masih ada backup 5 miliar yang lainnya. Bilang gitu. Oh ya, daripada kamu full di sana 10 miliar, oke, mungkin investasi kamu bisa jalanin, usaha bisa makin lebih ini, tapi tetap ada resiko loh. Jangan lupa, resiko itu selalu ada. Nggak menghitung hari ya, besok malam ini resiko itu tetap ada. Tapi kamu dengan menyisikan sebagian, kamu memberikan jaminan bahwa kalau ada terdeteksi sesuatu, ada resiko, maka yang ini bisa menjadi membackup yang terkena resiko tadi, 5 miliarnya. Oh iya, iya, iya. Terus akhirnya singkat cerita, nggak terlalu panjang, singkat cerita, sampai angka yang membuat dia nyaman, itu saya tahu. Karena saya hitungkan. Kira-kira 1 tahun, dia itu misalnya mendapatkan return, itu 360 juta per tahun. Loh kok bisa 360 juta? Kenapa? Aku tanya gitu. Ya, soalnya anggapannya misalnya lah 1 bulan 30 juta berarti kan. Nah, nek aku dapat duit 1 bulan 30 juta ya lumayan lah buat nambah-nambah misalnya nanti untuk apa belanja, untuk apa, itu cuma buat tambahan sih buat dia. Dan menurut dia angka segitu itu ya cukup lumayan kayak gitu buat tambahan loh ya. Nah, akhirnya berarti kalau 360 juta saya jelaskan eh, MiFID itu saya nggak jelaskan nama ya, tapi saya jelaskan konsepnya. Ini ada produk kayak gini, jadi setiap tahun nanti kamu terima 360 sampai 20 tahun, dan sebelum kamu terima dana tahunan di usia 55, kamu nanti terimanya 1 miliar. 1,8 miliar, sorry. 1,8 miliar, terus 360 sampai usia 75 keluar lagi 3,6 miliar. Total dana yang kamu terima 12,6 miliar. Nah, berapa yang harus ditabungkan? Tabungnya cuma 5 tahun aja. Oh iya dah, 5 tahun toh. Iya, berapa yang harus ditabung? Per tahun 1,4 waktu itu. 1,4 miliar. Berarti dikali 5. Dikali 5 berarti kurang lebih 6 miliar ya. 7 6 miliar. miliar. 7 miliar ya. 7 miliar. Ya. Oh,
dia nggak lihat 7 miliarnya sih, tapi lihat budgetnya dia kan. Kan tadi dia sudah komitmen untuk menggunakan 5 miliarnya dia. Oh, over budget ini. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau memang over budget, berarti kan ini kan berarti tinggal dikurangin. Cuman kalau dikurangin, berarti nggak sesuai kebutuhanmu, aku bilang gitu. Oh ya, nggak apa-apa, wis. Nggak apa-apa, kebutuhan itu kan bisa nanti kapan-kapan tambah lagi, nggak apa-apa. Yang penting sekarang budgetnya nututi atau cukup. Kayak gitu. Oke, ya dikurangi. Akhirnya ketemu dana mapan 1 miliar. Dana mapan 1 miliar berarti apa return setiap tahunnya 200 juta kan, 200 juta dan akhir polisnya 2 miliar. Jadi total 7 miliar dan itu preminya ketemunya 784 juta per tahun. Oh ya, ya ini masuk budget katanya gitu. Oh ya ya ya. Tapi aku merasa, tapi kalau 200 juta per bulannya itu cuman 16 ya 16 koma lah 17 jutaan loh. Nggak sampai 30 juta loh. Lumayan loh beda ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau dengan angka segini aku nyaman. Oh gitu. Ya wes, ya singkat cerita ngobrol-ngobrol terus kita sambil ngobrol, sambil ngomongin yang lain, sambil waktu itu juga eh, selesai ya. Selesai saya follow up lagi akhirnya bulan November. Eh, Kebetulan ngurusin apa klaimnya yang kemarin bulan Oktober itu kan ada apa perawatan sesudah rawat inap kan. Ya itu sambil lalu collect data untuk ngurus klaim sambil lalu saya juga apa follow up juga. Waktu follow up langsung gini. Jadi gimana sing tempo hari apa yang kita bicarakan? Oh ya, ya itu aku juga ada concern. Ada concernnya apa? Ya Danane ini nanti gimana ya enaknya. Nanti masalah perpajakan apa? Waduh, ini balik meneh nang kene. Padahal konsep sudah masuk, ya kan? Nah, tak tunjukin lah sing yang kita pernah ada flyer itu ya undang-undangnya bebas pajak produk kita salah satunya MiFID ini loh produk ini ya gini 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 mas. Terus saya juga sempat sebelumnya juga sempat konsultasi dengan Kotitus sama teman-teman yang lain juga mengenai masalah apa SPT lah apa perpajakan seperti itu sama Ceveli juga thank you ya oke terus akhirnya saya sudah punya jawaban terus dia oh ya oke 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 ya wes ya terus kita ngobrol ngobrol duduk di sofa gitu santai iPad masih nyala pada waktu itu iPad-nya masih buka Mipos jadi maunya yang mana kan gitu tak taruh lah di sofa terus sama dia ambil iPad-nya terus dia otak-atik sendiri. Tapi saya kalau nawarin nggak pernah pakai nunjukin ilustrasi. Jadi saya cuman bawa kayak kertas gini, orek-orekan gini. Jadi konsepnya ini gini 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 gini. Oke. Terus habis itu iPad saya di otak-atik. Dan pas itu di Mipos kan ada berdasarkan UP ataupun premi. Nah, dia di otak-atik. Di otak-atik berdasarkan premi dimasukkan angka sendiri 800 juta. Saya nggak tahu waktu itu. Padahal sempat coba sih bikin no. Kalau misalnya dikurangi lagi dana mapannya 500 juta. Jadi keluarnya berapa preminya? Loh, tambah titik. Aku bilang gitu. Ya premi 320 something juta kayak gitu. Cuman ya dana mapannya jadi kecil 500 juta. Terus dana tahapan tahunannya juga makin kecil lagi. Apa nanti nggak malah tambah kamu rugi waktu, iya kan? Dengan usia yang sekarang kamu menunda-nunda, iya kan? Mending sekarang dimanfaatin dengan budget yang sudah ada, bilang gitu. Mumpung ini kamu diberikan dengan produk ini, kamu diberikan kepastian sampai usia dia 45. Berarti sampai usia 75, 30 tahun ke depan. Itu kamu mendapatkan kepastian loh. Dan nggak lebih, nggak kurang. Nah, yang mana kayak hal seperti ini kamu nggak dapat di deposito lah, di saham, apalagi di usaha. Kan usaha up and down, apa segala macam.
Oh iya iya. Iya iya. Dia iya iya sampai iPadku itu dipegang terus. Terus mari gitu diisi sendiri 800 juta gitu. Terus ditunjukin, ya wes lah, ini aja lah. Ditunjukin ke aku, ya wes ini aja lah. Loh, kenapa kok segini? Nih nanti dana mapanya 1,19 miliar berapa gitu. Koma-koma terus tahunannya juga koma-koma berapa. Gak apa-apa lah, koma. Yes, gak apa-apa lah. Yang penting ini angka ini nyaman dan oke lah. Ya, maklum ya. Kadang kan orang yang high net worth terus masih tipe-tipe kuno juga kan usia sudah 45 ya. Kan 8 itu fak hoki 800 gitu loh anggapannya DE. Oh ya 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 ya. Ya wes akhirnya ya wes langsung bikin wes dang cepet dang dibungkus tak bikin langsung sampai digital sign wes selesai. Ya sudah ya singkat cerita kayak gitu. Jadi eh, saya di sini untuk pematapan konsep kenapa MiFID karena dia tidak puas dari eh, hasil dari MSP. Jadi saya bilang, ini lebih serius lagi loh produknya. Tapi ya gak bisa premi kecil, aku bilang gitu. Ini premi ini lumayan ini bisa ratusan juta. Tapi ya hasilnya oke. Kayak gitu. Sih kayak apa sih cerita ya tak cerita no dana mapan terus tahunan sampai akhir kalau terjadi meninggal keluar duluan 100% dari apa manfaat akhir tahun. Oh, gitu ya. Jadi sekaligus kita persiapkan untuk pensiun, tapi juga dapat proteksinya. Iya, tapi nominalnya nggak bisa kecil ya. Nggak bisa kalau ini nggak bisa kecil. Oh, oke, oke. Ya wes, ya oh, akhirnya ya itu. Ternyata ya dia lebih cocok dan nyaman pakai MiFID. Yang mana Hmm. ya aku wes sempat ketar-ketir yuk. Maksudnya, waduh, Hmm. bener tak ini angka segini nih. Seumur-umur, rek. Nyekel megang iPad sampai gemeteran. Lah, dari 100 jadi 800 gitu lah ya. Iya, jadi 100 sampai 800. Iya, dan yang mana Hmm. ini memang akhirnya doa saya dan harapan saya terbayar. Hmm. Tapi jangan lupa teman-teman, ini setelah 1 tahun. Setelah Hmm. 1 tahun saya belajar. Jadi teman-teman yang mungkin masih baru di sini, ya kan, jangan patah semangat, tetap belajar terus. Apalagi kita punya platform banyak. Ada dari company pusat, manajemen, YBC, itu amat sangat membantu banget. Kenapa? Karena apa yang di-sharingkan ini benar-benar aplikatif di kehidupan kita dan di lapangan gitu, gak cuma di teori aja kayak gitu. Ya, saya aja yang sudah 14 tahun di bisnis asuransi masih butuh penyesuaian untuk menjual produk-produk pensiun. Jadi teman-teman jangan nyerah ya. Tetap belajar Nah, terus. keren, Semangat. keren. Kasih aplaus. Ini ini saya bantu jawab dikit. Tadi ada pertanyaan usia mapannya berapa? 55 berarti ya, Ko? 55 ya, 55. Oke, jadi teman-teman ini kliennya usia 45 tahun. Kemudian dia mengambil MiFID dengan dana mapan usia 55. Dengan Mm-mm. total usia apa dana mapannya ini berarti satu sekian Satu 19 miliar koma koma. koma 19 juta. Iya, iya. 1,19 miliar ini tadi saya Iya, iya, nangkepnya ya. betul. Preminya yang genep, pak, Preminya yang genep, ling ling. pak ling-ling. Iya, iya, iya. Tapi keren kok. Saya Iya. juga belajar sesuatu sih dari ceritanya Ko Mm-mm. Alim ini ya. Jadi teman-teman di balik setiap ini prosesnya itu nggak mudah. Jadi saya ngelihat ini juga panjang loh ceritanya ya. Sampai Mm-mm. akhirnya Ko Alim sendiri itu berani. Nah, ada satu kata ya. Iya, betul. Kata berani ini penting, teman-teman. Jadi berani untuk ngomong setelah sebelum-sebelumnya itu juga punya pengalaman yang nggak bagus ya. Mm-mm. Tapi, Nasabah kecewa barat. nah, nasabah Mm-mm. udah kecewa banget. Kemudian udah, apalagi pas itu pandemi ya, jadi dimaki-maki saya tadi nangkepnya ya, Go ya. Betul, Jadi betul. itu tentunya nggak menyenangkan ya. Tapi saya Mm-mm. juga mencatat dari kata-katanya Ko Alim ini adalah yang pertama bagiannya kita itu adalah
pastikan kita itu selalu eh, kontrol punyanya kita. Kalau Mm-mm. punyanya orang lain kita nggak bisa. Tapi kalau punyanya kita bisa kontrol. Nah, Kaum Alim Mm-mm. memutuskan untuk selalu siap sedia. Nah, Mm-mm. selalu helpful, Mm-mm. selalu say hi. Bahkan tadi tak catat ucapan ultah tetap tetap secara keeping Tetap touch ya, jalan tetap terus. dilakukan jalan Mm-mm. terus. Meskipun dulu pernah dimaki-maki, nggak Dimaki, pernah iya, nggak pernah itu dimasukkan hati ya. Jadi Ko betul. Alim ini saya belajar sih ya. Dan kemudian itu yang pertama. Sehingga tetap sih keep in touch. Meskipun sempat ada lost kontak, tapi tetap dikontak ya. Keren. Yang Mm-mm. kedua, saya ngelihat Ko Alim mempersiapkan. Kita tahu kalau kita itu mau dipercayakan sesuatu closing, Mm-mm. itu kita tahu bahwa bagian kita dalam mempersiapkan kapasitas, betul ya? Kalau Betul, betul. airnya banyak, tapi kapasitasnya nggak Mm-mm. mumpuni, ya Mm-mm. air terjun pun, ya, tapi kita punyanya kapasitasnya cuma ember, ya dapatnya cuma Mm-mm. ember, mentok ember ya. Nah, tapi Betul, Ko Alim betul. terus belajar. Ini tak lihat Juli sampai Desember belajar tentang produk keuangan sudah mau nyerah, tapi kemudian, nah, Ko Alim ini saya perhatikan selalu meskipun pindah perusahaan, dia tetap update. Nah, ini salah satunya Januari 2024 ada revamp sekali Mm-mm. produk yang asuransi lama ya, Ko ya, di Iya, perusahaan lama. betul. Mm-mm. Malah Ko Alim ini yang istilahnya secara intentionally dia Mm-mm. menginfokan ya. Kemudian Mm-mm. dari situ intensitasnya terjadi. Nah, terus, nah satu lagi kita mesti belajar untuk ini. Aku ngeliat kan awalnya MSP ya, aku. Iya, awali Kemudian MSB, berubah betul. jadi MIPIP ya. Nah, Iya. ada satu kata-katanya Ko Alim yang saya catat ya. Ko Mm-mm. Alim ini dia kembali ke hakikatnya lagi. Jadi kita ini kan kadang Mm-mm. terpaku ke produk ya. Nggak apa-apa. Betul. Memang itu Mm-mm. itu salah satu gimmick kan boleh kan. Ada Mm-mm. produk yang unggulan, produk mau ditutup, it's okay itu jadi door Iya, opener ya gue ya. iya, Nah, betul, betul. tapi jangan sampai teman-teman kita terlalu fokus dengan produk itu. Karena kembali Mm-mm. lagi, produk yang paling bagus itu adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, Setuju. jadi dan Ko Alim ini tadi saya nyatet bahwa, wih dia sampai menggali ya dengan segala yang dia tahu, dia menggali sampai akhirnya tadi mantep banget ya. Saya akhirnya tahu hot buttonnya. Nah, kok Mm-mm. boleh bagi tips enggak? Bagaimana caranya menemukan hot button? Pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita lontarkan sih, Ko? Ya, pastinya bagaimana caranya ya diajak ngobrol ya kan. Hmm. Teknik komunikasi itu amat sangat penting banget. Apalagi Hmm. belakangan kemarin kita sudah belajar ya melalui NLP dan kelas-kelas itu bagaimana cara berkomunikasi. Ya, sebetulnya saya kalau dengan nasabah ini itu karena kan sudah kenal 10 tahun ya. 10 tahun jadi kita ngobrolnya Hmm. ya enteng banget. Jadi mau masuk kemana aja bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita masih baru kenal, memang itu cukup challenging ya, cukup challenging. Jadi kita harus tahu arah pembicaraan kemana. Nah, kalau kemarin saya itu saya kulik-kulik ini ya mengenai dari dana yang dia ada. Dan saya Hmm. Hmm. awalnya ceritanya itu dari ya simple sih sebetulnya. Gimana keadaan bisnis sekarang? Hmm. Bagus atau biasa-biasa atau kurang bagus? Ya, dia bilang, oh ya oke lah, masih oke lah, cuman memang struggle. Dia cerita, oh ini di sini kurang anu ini nggak menguntungkan gini. Ya, terus tetap kita dengarkan karena apa Hmm. yang dia jelaskan itu ya amat sangat bagaimanapun juga tetap info buat saya kan gitu. Hmm. Terus akhirnya sampai saya ngomong gini, waduh ini kok tambah kemana-mana. Saya arahkan. Hmm. Oh ya kan kemarin-kemarin sering kita lihat jalan-jalan, terus apa di Jepang, di Amerika kayak gitu. Waduh, wah, enak ya hidupmu aku bilang gitu. Iya, biasalah kayak gitu. Oh iya iya iya. Ya, apa ada dana sing kira-kira nganggur bisa kita kelola dengan lebih baik lagi.
Itu mau ngomong itu maju mundur, tapi akhirnya tetap ya kita ingat, eh, apalagi buat saya sudah masuk di Manulife, saya ini ingin punya polis yang benar-benar beda dengan sebelumnya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Wis akhir wis jeplak ae wis, atau ngomong aja wis. Ya udah, kamu gitu. Ada nggak dana? Ternyata kok dijawab serius. Oh ya, ada ini dana 10 miliar, tapi 5 miliar sudah kepake. 5 miliar ini masih bingung mau tak pakai apa. Nah, ya itu. Dari situlah ya runtut kemana-mana. Dari situ Hmm. runtut kemana-mana. Ya, jadi uh, kalau dibilang keberuntung, ya, ya juga ada keberuntungannya. Tapi juga kita juga harus pandai melihat situasi, ya kan? Hmm. Situasi dan kita juga selama ini kita kan, uh, kalau zaman dulu orang bilang agen asuransi itulah intel yang terbaik. Kenapa? Kalau kita agen asuransi canvassing, kita harus jadi intel yang baik dulu. Kalau nggak bisa jadi intel, nggak bisa canvassing. Kenapa? Begitu kita datang ke toko, ke kantor, seseorang yang mau kita canvassing, itu kita harus perhatikan tuh. Oh, orang ini jam segini ada. Oh, orang ini jam segini keluar. Oh, hari ini dia libur. Ya, jadi kita kan jadi apa? Jadi intel. Nah, Hmm. saya selama proses ya kurang lebih ya 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun saya selalu updating terus. Saya kebiasaannya apa, saya kan sudah kurang lebih tahu. Terus saya Hmm. lihat celah, kok makin lama kan, katanya kan, yang tempo hari sempat ada ngomong kan, waktu COVID, eh, para orang kaya atau high net worth itu yang punya dana segitu banyak karena COVID gak bisa keluar. Itu gak bisa mau dikeluarkan dananya. Karena biasanya mereka pasti spending buat jalan-jalan lah apa segala macam luar negeri. Nah kan sudah keep banyak itu. Hmm. Nah terus lihat dia, oh dia sudah mulai bisa jalan-jalan, COVID sudah settle. Tapi kan nggak mungkin langsung habis dana yang dia punya. Ya itu saya baca peluangnya di situ sih. Oke. Jadi uh, asumsinya, oh ya pastilah dia ada gitu. Hmm. Hmm, Oke, oke. ya gitu bermulanya dari situ ya. Iya, 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 iya. Gimana teman-teman? Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Jadi, Waduh, aja saya ngangel-ngangel, Rek. Saya masih baru. salah. Eh, jadi hot button itu menurut menurut yang saya tangkep ya dari Ko Alim ini, Mm, sebelum kita sampai akhirnya tahu hot buttonnya, memang nomor satu pasti ada build trust-nya. Ko Alim ini sampai ngerti betul. semua ya. Klien ini Mm-mm, memang betul sudah 10 tahun, mm-mm, tapi belum tentu orang 10 tahun sudah kenal ya. Tapi Ko Alim mm-mm, benar-benar mengenal ya. Jadi mm-mm, teman-teman juga harus ingat kita semua diingetin bahwa bisnis ini benar-benar bisnis jangka panjang. mm-mm, mm-mm, Kita nggak bisa mikirnya itu hanya cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian mm-mm, kita sudah mau give up. Ternyata ini panjang ya. Dan mm-mm. pada saat perjalanannya mengenal ini tadi saya catat Ko Alim ini langsung ya intinya karena udah kenalnya lama, jadi ngobrol itu pencak nyairkan suasana udah nggak bingung. Ya, Malah yang jadi poin utamanya adalah berani untuk menanyakan hal-hal yang kelihatannya sensitif apa enggak sih, begitu melawan ya. diri sendiri. Melawan diri sendiri ternyata ya. Dan ternyata sometimes tidak seperti yang kita khawatirkan ternyata ya. Betul, iya. Dijawab sama dia, ada nggak dana nganggur biar bisa dikelola lebih baik? Saya catat ya. Ternyata Iya, jawabannya ada loh. loh. 5 miliar ya, 10 miliar kepake 5 miliar ya. Jadi Iya, dan ternyata sometimes itu betul timingnya. Mungkin Ko Alim saya ngelihat betul. dia juga perhatikan setiap apa ngelihat oh ini udah jalan-jalan. Heeh, Oh ini berarti ada dana yang mungkin lepas dari budget betul. jalan-jalannya udah kepake Iya, kemana-mana gitu ya. iya, Jadi betul, wah keren betul, keren keren. Wah betul. keren kok. Ini Ya, cuman silakan satu, bertanya, eh, Cece. apa titik pesan aja buat teman-teman. Mm-mm. Mungkin dari penjelasan saya ini sedikit juga sekaligus kesimpulan lah ya. Anu apa, Ya, ya. apa?
dari perjalanan saya jangan ditiru. Maksudnya jangan ditiru itu, oh nggak mau jual kesehatan lagi. Oh jangan. Buat Hmm. teman-teman yang masih baru, ya kan, tetap nomor satu adalah kesehatan. Hmm. Kenapa? Nasabah saya ini juga nasabah kesehatan Ya. mulanya. Karena dari kesehatan itu kita bisa mendapatkan trust-nya. Hmm. Ya, kenapa? Begitu kesehatan, terus klaim kita servis dengan baik dan kita masih tetap eksis, tetap ada. Jadi teman-teman harus tetap bertahan ya. Tetap ada. Hmm. Itu trust-nya akan naik satu tingkat, akan naik lagi, akan naik lagi. Nah, Oke. dari trust yang kita sudah kumpulkan tadi itu berpeluang untuk reselling ke yang lain-lain Oke, seperti itu. Jadi mantul. tapi jangan kayak saya ya kayak mungkin saya sudah ada beberapa customer kesehatan ya saya merasa udahlah cukup. Tapi jangan ditiru buat teman-teman yang masih baru harus explore semua ya. Harus Oke. explore semua karena produk di Manulife ini waduh TOP BGT lah Ya, ya, keren-keren gitu. ya. Jadi ini tadi ada pesannya kan kadang kok kesehatan terus, enggak apa-apa, disyukuri dalam tanda kutip Betul, itu betul. adalah latihannya kita Betul. untuk prepare diri kita itu bisa dipercaya apa enggak tuh kelihatan dari Mm-mm. waktu klaim ya. Betul, betul. Apalagi tadi Ko Alim titip pesan klaim ini kan biasanya produk unit link 2 tahun aja yang terima komisi. Tadi mungkin ada yang Mm-mm. bertanya-tanya ya. 2 tahun Mm-mm. aja yang dapat komisi, setelah itu kan nggak dapat komisi. Tapi kan Mm-mm. masih tetap servis. Nah, Mm-mm. ternyata Iya. dari polis kesehatan, disitulah trust itu semakin bisa terbentuk. Ini tadi Yulia Kris. Nah, Yulia Kris sudah angkat Waduh, iya tangan. ya. Silakan, Oh, silakan. angkat By tangan. the way, Waduh. sebentar, sebentar. Ini kan biasanya kita dari jam 7 sampai setengah Setengah 8 delapan. sampai setengah 9 ya. Oh ya, Bolehkah Koko overtime. Alim overtime ko? Penting Boleh ya banget. aku ya, Iya, aku iya, sesuai boleh, visi ya boleh. aku. Iya, iya. Boleh, Oke, silakan boleh. Yul. Nanti dapat uang lembur aja, Tete Yuli. Lembur. Terus. Halo, Palim. Halo, iya. Nanya, Mm-mm. kemarin itu sempat dapat objection yang dia ada bandingin sama produk lain nggak? Jadi kemarin ini persis kemarin aku ketemu sama dia bilang bahwa uang tuh semua mostly aku masukin ke Indon, tapi memang aku nawarnya MSP ya Mm-mm. kemarin itu. Terus dia bilang Mm-mm. aku masukin ke Indon, dia bilang gitu. Mm-mm. Indon tahun hampir 4% gitu kan. Mm-mm. Tapi setelah itu aku sempat cerita soal trust fund. Trust fund itu kan Mm-mm. semacam ya ajarannya Ya, TC ya. Valley. Ya. Mm-mm. Nah, itu. Pernah kemarin ada sempat dapat keberatan objection kayak gitu nggak? Nah, keberatan itu sudah saya jawab pada waktu penawaran saya pertama di MSP. Ya, Oh, jadi pada waktu di MSP itu saya kan nawarin dolar apa segala macam. Sampai akhirnya nasabah ini keluar. Gini loh, kamu kok gak percaya ini loh, portofolio dolarku. Portofolio dolarku ada 100.000, 200.000, 300.000. Sing satu Indodax, sing satu apa-apa. Aku dolar wis sudah enek, berarti sudah bukan nggak mau Indon, ya? lagi, nggak Bukan. mau. Nah, terus masalah masalah produk itu kembali lagi ya. Dia sudah nggak ada objection mengenai konsepnya, sudah nggak ada objection. Kenapa? Saya sudah menggali kebutuhannya dia itu adalah memanfaatkan dana yang ada itu dipakai untuk kepastian kamu umur 55 segini, keluar segini, 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 segini. Nah, itu. Jadi ya untungnya nggak ada objection masalah tentang konsepnya karena dia menerima sesuai dengan konsep yang aku tawarkan ke dia kayak gitu. Tujuannya adalah cuman mengelola dananya dia. Dan kalau masalah dibandingin ini dia nggak bandingin karena dia sudah ada itu. Jadi dia sempat bandingin ya ya Indodax aku sudah punya. Saham aku sudah punya saham. Jadi sudah ada semua. Jadi lah kayak yang ini ya belum punya toh. Iya belum punya. Ya wis. Hmm. Kayak gitu. Jadi ya untungnya nggak ada objection yang berarti sih tentang konsep MiFID-nya.
Oke, berarti mau tegesinnya ke konsep MIFID-nya ya. Oke. Mungkin Tegesin kapan tuh? kuncinya tuh karena kebetulan kok Alim ini memang sudah nemu hot buttonnya si orang ini, Iya, stylenya iya, iya. orang ini. Jadi Betul, betul. orang ini tipikalnya dia kelihatannya udah paham, sehingga yang terus Mm-mm. diutek, kata yang diutek itu adalah kamu mengelola dana yang sudah ada. Itu saya perhatikan beberapa kali kok Alim ngulangnya di situ. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi setiap kali mungkin loh ya, saya bayangin ya, kalau orang itu kan kadang bisa melebar ke kiri ke kanan. Kok Alim akan Mm-mm. kembali lagi ke kata mula-mula itu lagi. Nah, dana Mm-mm. yang tadi sudah ada itu kamu mau kelolanya gimana supaya lebih baik, plus ada unsur Mm-mm. proteksi ya. Mm-mm. Dalam tanda Ya, kutip kalau ada ya, plus resiko, ini kan proteksinya, enggak. Nah, betul. jadi tak perhatikan ternyata Ko Alim ini begitu mengenal hot buttonnya. Jadi memang kata kuncinya itu adalah kembali ke hot buttonnya lagi. Mm-mm. Kayaknya seperti itu Mm-mm. ya, Ko. Ya, Oke, betul, betul. thank you, Ko Alim. Ya, thank you, you. Thank you, thank you. Oke, keren ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan yang lain lagi tuh, Duh, mungkin. Ini, ya lah, Ko, nambah sekalian lah, Ko. lagi, Berbagi aduh. is caring ya, Ko ya. Iya, 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 iya. Biasanya dapat Setuju, berkatnya setuju banyak. itu. The more you give, the more you get. Iya, Iya. ya, ya, ini dejavu tuh, 2 minggu lalu yang Pak Eh, Anwar ya. iya. Bagus, bagus, bagus. Oke, mungkin Oke. nah, saya buka chatnya ya. Mm-mm. Kelihatannya masih terpesona semua aku. Jadi belum ada ini. Oh, saya kelompatan ini. Ada Uh-uh. pertanyaan. Maaf, jadi out of ya. Nanti saya akan ulang. Berapa kedalaman Bidiko kompensasi OR-nya kalau di perusahaan sebelumnya? Dua generasi. Ah, Dua oke, oke, oke. generasi. Dan mulai Oke. generasi pertama itu omset sudah tidak diperhitungkan dengan apa foundernya Oh, gitu. Jadi sedangkan misalnya kalau di nih, Manulife masih sampai 10 ya, kok? misalnya nih aku BD, terus Yulia BD Gen 1 saya. Nah, semua omsetnya Yulia itu saya masih terhitung kan kalau di Manulife. Hmm. Kalau di Hmm. AIA begitu Yulia sudah naik jadi BD itu sudah sama sekali lepas pohon. Lepas pohon Oh, seangkai. Jadi daunnya rontok semua. iya, 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 iya. Jadi totally benar-benar dianggap sudah sendiri, Berdiri wes. sendiri, betul. Tapi tetap Hmm. ada off-riding generation karena kan sampai dua generasi ya. Iya, iya. Tapi off-riding generation kan cuma kecil. Itu Berapa cuma kok kalau paling di 10%. Cuma itu sepuluh pun hanya persen. 2 ya, kok ya? Jadi Dua. Heeh. 10 terus mungkin 5 gitu. 10. Heeh, heeh. Betul. Jadi persis Enggak, kayak sorry. Manulife. 10-10. Tetap 10-10. 10. Cuman Jadi ini 10 sebenarnya itu persis dari ini. komisi loh ya. Ah, ya, ya, ya. Jadi ini persis kayak sistemnya Manulife yang lama, teman-teman, sebelum kompensasi Hmm. berubah. Mm-mm. Nah, tapi keren ya. Jadi Manulife Mm-mm. ini benar-benar menurut ini kan ada orang-orang yang sudah dari tempat yang lain ya. Ternyata Ya, yang ya. ngomong ini kan bukan kita, yang ngomong adalah orang-orang yang sudah mengalami di tempat lain. Ternyata kita semua itu di tempat yang tepat, kompensasi yang terbaik Betul. saat ini. Jadi harus Betul, yakin betul. ya, gue harus pede ya. Mm-mm. Yakinlah Ya. kendaraan kalian sekarang ini kendaraan yang terbaik. Waduh. Iya loh. Yes. Oke, ini apa Pak Titus? Instrumen A hanya menghitung production No, unit no, no, saja. no. AIA. Insurance. Oh, KIA. Oke, oke, oke. Jadi whole whole whole-nya tidak ya, hanya Tidak dihitung ngitung produksi tidak unit. ngitung grup. Betul. Oke, oke. Mm-mm, Wah, mm-mm. ini jadi teman-teman kita jadi ngerti juga ya. Nah, jadi Ya, tidak ada alasan untuk tidak rekrut. untuk kita tidak ngerekrut Ya, ya. betul, Oke, betul, oke. betul. Kayaknya teman-teman gimana? Ini apakah sudah cukup? Sudah cukup Ya, ya. ya. Di sini sudah keringat dingin. Tapi thank you ya, Oh, aku thank you, sharingnya sama-sama bagus yuk, thank you. banget. Benar-benar thank you. Ini Kesempatannya. Mm.
kalau tadi saya kayak udah saya simpulkan sih tadi ya. Mm-mm. Jadi teman-teman kita punya sisa waktu 2 bulan kan. Mm-mm. Nah, Ko Alim bisa nggak kasih penutup Ko? Penutup, Kira-kira oke. 2 bulan ini masih banyak yang bisa terjadi ya Ko. Tadi aja yang 1 tahun, kemudian dari Iya, awal iya. tahun ya. Nah, kira-kira Jadi silakan Ko, ya, silakan. mungkin ini penutup bagi saya, tapi bukan penutup bagi teman-teman. Ini cuman kata-kata aja, bukan benar-benar ditutup ya. Jadi cuman kata-kata aja. Jadi istilahnya seperti yang saya lakukan semenjak saya gabung di Manulife ini. Yang pertama, saya punya motivasi dan harapan. Dan harapannya adalah saya ingin punya explore market yang beda. Terus kepingin punya experience premi yang besar, ya. Nah, lalu terus saya punya harapan build team yang selama ini saya sudah bangun tapi ternyata gagal, dan sini saya mulai lagi tuh dari nol. Nggak apa-apa. Saya manfaatin waktu secepat mungkin. Kenapa sekarang sudah kepala 4, sebentar lagi kepala 5, kepala 6. Tapi yakinlah dengan satu, yaitu kita sistemnya di Manulife amat sangat support banget, sampai ada sistem legacy, gitu. Nah, kurang apa lagi, legacy itu berarti kan bisa diturunkan tuh apa jeripaya kita selama ini, ya kan. Yang kedua adalah karena saya masih baru juga di sini, gabung 2023, ya langkah pertama saya itu apa? Satu, belajar. Itu sudah gitu toh. Saya nggak merasa, oh saya sudah expert, sudah BD, sudah sekian tahun di perusahaan lama, saya sudah pernah build tim, sudah pernah bangun tim apa. Enggak, saya nggak ada itu. Saya mulai lagi dari nol, saya belajar sesuatu yang baru, environment-nya di sini bagaimana, ya satu. Dan satu kata kunci mungkin bisa jadi penutup, belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, kenapa karena sampai negeri Cina? Nanti kita ketemu di Shanghai, guys. Ayo, semua kita ketemu di Shanghai ya. Ko Alim perginya Austria kan? Oh ya, gak apa-apa lah. Kita jenguk-jenguk di Shanghai Loh, itu. enggak, Ko Alim itu dapatnya Austria sama Shanghai. Makanya Oh, amin. Didoain, ya, ya, ya. oke oke. Jadi Ya, eh, apa penutupnya tadi jangan lupa terus mau semangat untuk terus belajar, semangat gitu ya. belajar terus ya. Terus juga kenali kelebihan. Jadi bisnis ini adalah bisnis kita. Jadi tadi Ko Alim itu nekenin ya, punyailah motivasi, punya harapan ya. Apa tadi experience untuk premi besar, build team itu nggak boleh hilang ya Ko ya harapannya ya Ko. Iya, betul, Nah, betul. kemudian waduh ya MiFID dapat ekstra Iya FYP. tuh. Betul, Buat betul. teman-teman Betul, yang belum tahu, ekstra 25%. betul, betul. Mantap. Mantap, mantap. Oke. Aku pikir cukup ya kita Cukup. teman-teman langsung gasken ya toh. Jadi nomor Ya. 1 kita udah dapat tentang mindsetnya. Kemudian yang kedua momentumnya. Ya tadi kok Alim bilang ini aku lupa tadi. Pokoknya saya sudah pindah ke Manulife ya. Saya kepengen punya experience closing produk yang berbeda. Saya kepengen bisa build tim. Saya punya ngalami experience closing premi besar. Jadi kayaknya tuh kayak di set di sini ini sudah tidak ada waktu lagi lah. Pokoknya harus momentumnya gitu ya, Go ya. Yang pertama mindset, momentum. kedua momentum, dan yang ketiga berani aja action. Kayak tadi yang Ko Alim titip pesan, berani aja lah. Kita nggak ngerti sudah nothing tulus ya tadi ya, Go ya. Pokoknya coba aja nanya ya. Kalaupun dan saya yang bagian yang terakhir adalah persiapkan diri kita. Makanya selalu belajar. Selalu upgrading skill kita ya, teman-teman. Selalu upgrading. Oke. Terima kasih Koko Alim. Terima Aku kasih pikir semua. sudah kita foto dulu yuk teman-teman. Ini tadi. Ya. Nah. Wih. Tadi sempat nyentuh rekor kita 98 orang malam ini. 100 Yul. 100 100 Yul.
Hmm. 100. Malah 100. Iya. 100. Wah, ini kita nggak 100 Iya. tadi plus komplain ada yang beberapa nggak bisa masuk. Nah, ini demi Iya, Jadi iya, kopi komplain iya. nih